pelakunya sudah dikonfrontir dan mengakui. Yang menusuk saya itu sudah mengakui dan sekarang masih bebas. Tidak ditahan sama sekali. Semuanya. Kita lanjut. Bang Kiting dan Bang Roni Pangabean. Kita dari sini dari Chef Advokat Indonesia. Kita juga bagian dari kuasa hukum Bang KS ya lagi tuh ya di Mabes Polri ya. Ini rekan kita Sabto Wibowo Sutanto. Panggil apa Bang? Bang Sabto ya? Iya, Sabto aja. Bang Sabto. Ini ceritanya sebenarnya gimana sih nih Bang? Ceritain dulu Bang biar kita jelas nih Bang. Awal cerita kita ini saya membeli makan pada tanggal 30, tepatnya 30 dini hari lah, jam 3 pagi, menawarkan kepada supir saya, maksudnya dia yang biar dia membeli, tapi dia bilang ada istri saya. Oke, saya bilang saya yang membeli. Akhirnya saya membeli makanan sekitar pukul 3 pagi, kurang lebih pukul 3 pagi kurang. Saya berangkat menggunakan motor karena saya sering keluar malam dan tidak ada apa-apa. Nah, makanya saya berani keluar sendiri. Setelah membeli makan, saya melihat ada seseorang wanita sekitar umur 19 sampai 18-an atau sampai 20-an lah. Nah, itu sedang dipegangi oleh seorang laki-laki yang jumlahnya totalnya kurang lebih ya 10 sampai 9 orang, 10 sampai 9 orang kurang lebih. Dipegangin gimana tuh Bang? Dipegangin kayak di tembok di pojokan situ, dia sedang meronta-ronta, kayak meronta, nendang gitu, ya kan? Seolah-olah ya mungkin tanda kutip dalam benak saya itu bahwa jam 3 pagi logikanya wanita sendirian diperlakukan seperti itu kan tanda kutip saya negatif aja, ya kan? Makanya saya di situ coba bilang, menegur beliau supaya wanita itu tidak tidak dilecehkan atau dilepaskan lah. Abang nasehatin lah di sini. Iya. Nasehatin ya. Intinya menegur. Nah, mereka tidak terima. Tiba-tiba 3 orang menyamperi motor saya, di stop motor saya. Nah, motor saya di stop. Terus yang lainnya itu mengarah ke belakang motor saya. Nah, yang satu bilang, gua nggak terima, maksud lu apaan seperti ini, ya kan? Lu nggak usah ikut campur urusan gua, ini urusan gua, lu nggak usah ikut campur. Bukan masalah ikut campur, saya balas. Nah, saya balas, lu nggak usah ikut campur. Saya balas, saya bukannya ikut campur. Cuma di sini seorang wanita dan saya punya adik wanita dan saya punya ponakan seorang wanita juga perempuan, sepupu perempuan. Pokoknya di situ jiwa maksudnya ingin menolong saya timbul karena saya mempunyai keluarga perempuan. Dan di belakang yang saya bilang tadi ada yang ke belakang motor saya, dia memukul saya. Terus disusul dengan temannya, lalu saya menoleh, kok lu mau mukul gua? Terus dia bilang, lu nggak usah ikut campur. Gua nggak ikut campur, gua cuma melarai doang agar perempuan ini tidak diapa-apain. Nah, terus yang satu lagi mukul saya lagi. Nah, sampai yang orang kelima. Saya masih ingat orang-orangnya, bahkan sudah di konfrontir. Ini orangnya benar deh. Ini orangnya benar. Ini. Jadi pelakunya yang lebih pertama, dari satu ya? Lebih dari satu, bahkan pada saat dikonfrontir oleh polisi
ini tidak ada sama sekali, ada salah satu orang yang tidak dihadirkan dan tidak apa-apa katanya, kata polisinya. Kata polisi. Pelakunya lebih dari satu. Pelakunya lebih dari satu. Oke. Nah, Terus lanjut bang. setelah itu ini orang yang pertama kali memukul saya nih. Ya. Saya kasih tunjuk. Ini orang pertama kali memukul saya. Oh ini hanya orang pertama. Ini orang pertama memukul. Oke. Yang kan ada 5 orang yang memukul. Orang yang memukul. Ini orang yang pertama ya. Iya. Nah, Oke. di sini saya akan menjelaskan secara gamblang sih. Laporan lagi itu di mana bang? Polsek Ciputat Timur. Polsek Ciputat Timur. Polsek Ciputat Timur. Nah, pada waktu itu saya dipukul. Ketika dipukul, yang orang ini, kita kembali lagi, orang ini membawa pisau dari warung. Ada warungnya, contohnya warung kebab gitu, warung kebab. Dia ini ingin menusuk saya dari belakang. Kenapa saya bisa bilang dia ingin menusuk saya dari belakang? Karena ada suara kegaduhan. Temennya ada yang memegangi dia waktu saat dia ingin menusuk saya. Dan dia mengakui juga pas saat ini konfrontir. Ini posisi ini pas konfrontir di kantor Polsek Ciputat Timur. Ini waktu konfrontir. Dan mereka udah abang ngakuin lagi tuh di media, di televisi, di iNews, abang mengakui, mereka sudah mengakui bang ya? Ini semua ngaku, dia ngaku. Dan ini yang megangin saya ini 2 orang ini. Nah, entar nanti ini kita bahas yang ini, 2 orang ini kita bahas. Nah, ini yang ingin menusuk saya. Sejumlah orang di Ciputat, Tangerang Selatan. Meski kasus ini telah dilaporkan, namun peristiwa ini belum juga terungkap. Seorang pengacara Sabto Wibowo Susanto dibacok di bagian wajah usai dikeroyok sejumlah orang di minimarket yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Bagian wajahnya luka robek akibat disabet celurit oleh pelaku. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juli lalu telah dilaporkan ke Polsek Ciputat, Tangerang Selatan. Meski 2 bulan berlalu, namun kasus ini tak juga terungkap karena pelaku yang telah ditangkap justru kembali bebas. Kini korbannya melaporkan kasus ini ke Divisi Propam Mabes Polri. Punya kurang lebih 9-10 orang. Dan sudah dipanggil ke Polsek ya? Pelakunya sudah dikonfrontir dan mengakui. Yang menusuk saya itu sudah mengakui dan sekarang masih bebas. Tidak ditahan sama sekali. Semuanya. Lanjuti atas pembacokan rekan kami advokat. Beliau dibacok sejak tanggal 30 Juli 2023 namun tidak ditindaklanjuti oleh Polsek Ciputat. Oleh Polsek Ciputat. Namun hingga detik ini tidak ada penyelesaian dari kepolisian tersebut sih. Ini 2 orang ini kita bahas. Nah, ini yang ingin menusuk saya. Di saat nyawa saya terancam, saya bilang, gua angkat tangan, gua nyerah. Akhirnya saya melarikan diri dan saya kembali ke rumah bersama supir saya. Saya bilang, saya dipukulin. Sama siapa? Itu ada orangnya. Masih ada nggak? Ya, coba kita lihat dulu pakai mobil. Ternyata berhenti. Pas berhenti, kenapa saya turun? Karena agar orang itu tidak kabur yang menganiaya saya. Nah, pada saat dan percobaan pembunuhan terhadap diri saya gitu. Nah pas saat dia kabur, saat dia ada di TKP, saya turun, nggak jauh dari TKP. Nah, di kedai kebab itu saya diajak ngobrol sama yang mana? Sama 2 orang ini. Oke. 2 orang ini diajak ngobrol. Bang, kata dia, jangan ngobrol di sini, kita ngobrol di tempat ini. Nah, sementara yang rekan-rekannya itu yang ada di situ juga, itu dia memantau situasi. Tidak selang berapa lama, saya melihat pelaku ini apa? berarti di tengah ini? Enggak, yang ini, yang DPO, yang membacok DPO. saya. Oh ini. Iya. Memang ini pelaku yang kebacok? Iya. Pelaku. Bukannya ada di Bukan ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oh, Nggak beda ada. nih? Beda ya? Beda. Ini yang ngebacok megang celurit? Iya, megang celurit dari jok motor sudah dipersiapkan.
Sudah persiapkan dari jok motor. Ini dia sudah persiapkan. Saya dipegangi. Sama Setelah saya balik lagi, saya diajak ngobrol. Tiba-tiba saya melihat oleh orang ini mengeluarkan celurit dari jok motor. Lalu saya coba menghindar, tetapi tidak bisa. Nah, tiba-tiba sebelum kejadian saya dibacok ataupun saya dipegangin, ada seseorang datang naik Vespa. Nih orangnya di pojok sini nunduk. Ini dia. Dia itu sekitar jarak 1 meter dari sini ke 1 meteran lah, 1 meter. Dia yang mengawasi, dia yang mengawasi. Dia tahu, dia melihat saya dibacok, ya kan? Orang yang nunduk ini. Ini alamatnya boleh saya sebutkan? nggak apa-apa, sebut aja. Alamatnya di RT 4 Pondok Hijau, Legoso Jalan Legoso. Pokoknya Pondok Hijau RT 4 itu dia memakai motor Vespa belum dicat. Nah itu dia ada di samping saya. Nah Dia yang memantau situasi. iya, dan bersama yang lainnya. Nah sementara yang dua ini yang depan sini sama yang ini sama juga ya, tinggal di RT 4. Iya. Di RT 4 dengan yang sama dengan orang ini yang nunduk ini. Nah ini yang megangin saya. Begitu saya mau kabur, saya dipegang cok, dia mengincar bagian leher saya. Dia mengincar bagian leher saya coba berontak sekuat saya. Akhirnya saya menunduk, yang kena pipi saya, lalu mereka kabur. Sebagian ada yang ke Pondok Hijau, sebagian ya, pokoknya luar lah. Nah saya di sana minta tolong kepada Hansip, tapi Hansip itu mengabaikan. Nah terus lewat tetangga rumah lewat, lalu bilang, Om kenapa Om? Anterin, saya bilang, anterin gua ke Polsek. Nah akhirnya saya diantarkan ke Polsek Ciputat Timur untuk melakukan pengaduan. Lalu Polsek Ciputat Timur menyuruh saya ke rumah sakit UIN Ciputat. Nah dari rumah sakit UIN Ciputat, ternyata rumah sakit UIN Ciputat tidak sanggup untuk menangani luka saya, rujuk ke rumah sakit Fatmawati. Nah setelah di Fatmawati, saya di IGD, saya di pertolongan pertama. Setelah itu saya tidak sadarkan diri. Jadi supirnya Pak Bowo waktu mau ke Polsek awal Dibawa ke rumah sakit. enggak, tadi pas Pak Bowo katakan bahwa Pak Bowo turun terus supir ke Polsek. Apakah supir Pak Bowo itu juga mengantarkan Pak Bowo ke rumah sakit atau dari mobil polisi? Dia mengantarkan saya dari rumah sakit, tapi dari rumah sakit UIN. Bukan jadi kan cerita pidana itu kan nggak bisa kita putus ya Pak Bowo. Iya, paham. Bahwa ceritakan secara runut bahwa saksi itu berangkat sama Pak Bowo dan rumah ini ke tempat di mana ada orang tersebut. Iya. Ya kan? Lalu Pak Bowo turun, lalu kemudian setelah itu ketemu supir kembali dalam posisi sudah dibacok. Sudah dibacok. Sudah dibacok di Polsek. Di rumah sakit UIN. Iya. Jadi dia sempat melakukan laporan dulu kepada memanggil polisi, tapi polisi tidak bereaksi pada saat itu. Polisi sudah ada di rumah sakit UIN pada waktu itu. Artinya gini Pak Bowo, ketika Pak Bowo berpisah, supir Pak Bowo berangkat untuk memanggil polisi, ada penganiayaan dan sebagainya, di situ belum bereaksi Pak polisi. Belum ada yang datang. Tidak ada reaksinya. Nggak ada yang datang. Jadi artinya memang pembiaran di sini mulai. Iya. Jadi sejak terjadi, saya potong sedikit Bang, sejak terjadi pertama kali tidak ada proses pertama dari kepolisian Polsek Ciputat ya Untuk datang melihat kejadian perkara. Nggak ada. Tidak ada. Jadi artinya memang di sini proses pembiaran. Mohon maaf Pak Bowo. Ini tanggal 30 ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap namanya. Iya. Tanggal 30 ini 30 September kah? Gerakan politik PKI kah? Iya. Atau
atau 30 tanggal 30 berapa Pak Bowo? Jelas 30 Juli. Juli. Juli Pak bulan. Bowo ini harus jelas. 30 Iya. ini 30 Yang September. 30 Juli. Soalnya orang yang membawa celurit dan palu itu biasanya komunis nih. Iya, Nah, ya. saya khawatir anak-anak ini anak PKI. Bukan. Hah? Kurang tahu Khawatir. ya. Kurang tahu. Khawatirkan karena polisi membiarkan adanya segerombolan massa ataupun manusia membawa celurit. Dan celurit identik dengan yang apalagi tanggal 30 Paham. supaya kita jangan salah tafsir Iya, juga tafsir. ya. Kalau tanggal 30 September itu kan komunis, Iya. celurit. Iya. Itu identik celurit dan arit. Iya, Palu Nah, Arit. Palu arit itu komunis. Nah, makanya kita harus luruskan dulu. Persoalan tanggal 30 ini 30 Juli. Di mana pembiaran yang dilakukan atau tidak sigapnya polisi atas adanya tindakan masyarakat yang main hakim sendiri. Nah, mereka itu mengeroyok dan percobaan pembunuhan sebetulnya Pak Bowo. Kalau kita telusuri bahwa tangan Pak Bowo tadi ceritakan ada dipegang dan sebagainya, itu proses manusia yang tidak punya akhlak. Nah, kalau kita kembalikan kepada masyarakat, apakah orang tuanya mengetahui ini persoalan? Nah, inilah perlu segera disikapi dengan baik. Nah, kemudian yang berkaitan pembiaran yang dilakukan polisi, ini yang jadi concern kepada kita semua, menertibkanlah masyarakat supaya tidak melakukan main hakim sendiri, atau masyarakat itu minum minuman keras, sehingga mereka lepas kontrol. Nah, inilah fungsi daripada Kepolisian Republik Indonesia, Polsek dan sebagainya, Melindungi, mengayomi. mengayomi. Jangan hanya sebatas slogan. Kalau slogan saja sama seperti slogan cukup 2 anak saja, tapi sebetulnya tidak, ya kan gitu. Keluarga berencana, ini akhirnya keluarga berantakan kan gitu. Nah, kalau polisi pembiaran, pasal percobaan pembunuhan atau 170 dihilangkan, 170 dihilangkan terus 351. Ditimbulkan. Nah, ini artinya ada apa? Apakah polisi sudah merekayasa persoalan tanpa merekonstruksi ulang dengan teliti? Sementara jelas-jelas Pak Bowo sudah dibacok, jelas-jelas Pak Bowo sudah dianiaya, jelas-jelas Pak Bowo ditangkap tangannya dan mau dibacok, bunuh. Nah, untuk itu yang bertanggung jawab adalah Kapolsek. Kapolsek tidak boleh tinggal diam, makan gaji buta uang masyarakat, uang rakyat. Saya Samuel Parasian Sinambela, sarjana hukum. Jadi saya minta polisi harus bertanggung jawab apapun namanya ini. Masyarakat sudah dibacok. Siapapun mau dia kalangan atas bawah, kalau dibacok ya ini korban. Ya, ini menjadikan PR bersama. Besok-besok anak kecil bebas bawa senjata. Ini Bapak Kapolri sikapi dengan baik dan benar. Bertanggung jawablah semua Kepolisian Republik Indonesia. Bang, kita rekonstruksi sedikit. Iya. Dugaan saya ada 3. 1, pelanggaran kode etik Oknum Polsek Ciputat Timur terkait proses penanganan perkara. Pertama, Pak Sabto, Pak Bowo sudah dipanggil, sudah diperiksa. Namun terkait dengan proses rangkaian hasil pemeriksaan tidak membuktikan transparansi, tidak membuktikan due process of law yang benar. Kenapa? Ini pelakunya Pak Sinambela hanya 1 yang dijadikan DPO. Sementara ini banyak loh Pak. Bahkan saya tambahkan lagi tadi, bahkan sebelum itu mereka sudah dalam keadaan mabuk dan ditambahin lagi 1 botol minuman oleh orang ini. Ya, kalau dia sudah mengakui dia minum, terus membawa alat senjata untuk menakut-nakutin masyarakat, bahkan membacok orang, itu kan sudah rangkaiannya sudah lengkap. Itu jadi polisi kenapa melepaskan anak-anak tersebut? Seperti saya juga berbicara kepada Bapak siapa itu yang kemarin, ya, saya melihat bahwa saya bilang saya peminum waktu dulu. Siapa tuh penyidiknya Bang? Ya kemarin datang itu. Pak Felix bukan Pak Felix temannya. Bukan. Jadi Salah satu, kalau nggak salah dia Katim. Oke lah Katim itu. Ya, saya juga nggak paham betul siapa namanya. Dia bilang, Katim unit 1 Polsek Ciputat.
dia Timur. katakan bahwa anak tersebut nambah 1 botol, sebuah hal yang lucu. Pengakuan sudah ada, minum, terus membawa senjata. Nah, senjata tersebut dihilangkan barang buktinya. Harusnya polisi menahan mereka dan menjadikan mereka gelar perkara, sidik mereka dengan baik dan benar. Jangan diajari lagi. Apakah polisi-polisi Republik Indonesia harus diajarin kuliah lagi? Kan tidak harus. Khususnya kepolisian Ciputat. Karena apa? Kalau di Warakas saja yang bawa senjata aja sudah ditangkap. Di Warakas ya, Di Warakas, di Warakas di kampung saya, di tempat saya tinggal. Bawa senjata saja sudah ditangkap. Kenapa? Udah minum, terus kemudian bawa senjata, tajam. masih dibiarkan, lepas lagi masyarakatnya begitu. Apa memang, maaf kata, apakah memang polisi Polsek membackingi kejahatan ini? Kita bertanya, ini juga Bertanya, bukan Ini juga. menuduh. pelanggaran kode etik ini saya melihatnya sudah sangat jelas. Ya Bang ya? Ya. Sudah sangat jelas. Dalam proses penelusuran, due process of law, tidak ada transparansi. Semua ini sebenarnya pelakunya udah tahu rumahnya di sini, alamatnya di sini. Sudah. Semua diketahui, namun dibiarkan. Di situ masuk pelanggaran kode etiknya. Perlu saya tambahkan lagi, bahkan dari pihak penyidik sendiri, boleh sebutkan namanya, Ya, siapa? Bang Lutfi yang penyidik saya, dia menjanjikan akan ada pertemuan dengan keluarga si saksi dan Saksi dan pelaku. pelaku ya. Ini pelaku juga dong masuknya, kalau boleh Maksudnya dibilang. pelaku. Ya pelaku juga. Pelaku nih. Ini Iya. bisa turut serta karena kan Iya. berbarengan kan. Kami menduga, dugaan kuat kami adalah ada obstruction of justice. Gitu ya Bang ya? Iya. Obstruction of justice. Kita sudah melakukan upaya dan bersurat resmi ke Bapak Kapolri, Kadif Propam, Kompolnas, Karawasidik, Karopaminal, Polda Metro Jaya. Dalam hal ini kita meminta 3 hal. Seluruh oknum Polsek Ciputat Timur yang memeriksa menangani perkara ini agar dicopot hingga kode etiknya selesai sambil menunggu putusan kode etiknya. Itu permohonan kita. Yang kedua, secepatnya agar dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atau Mabes Polri peran kasus ini. Iya. Biar terang benderang, biar steril, biar clean and clear. Karena janganlah ada sambo-sambo lainnya di Polsek Ciputat Timur ya. Jangan karena hanya segelintir oknum polsek, marwah polisi yang sudah baik menjadi buruk. Kami ada 15 kuasa hukum dari Safe Advokat Indonesia sebagai kuasa hukum beliau, rekan kami advokat, untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Jika memang tidak ditangani, kami juga melakukan perbuatan melawan hukum gugatan kepada Kapolri yang di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polsek Ciputat Timur. Jadi jangan karena hanya segelintir oknum polsek citranya menjadi buruk yang sudah saat ini diperbaiki. Saat ini polisi sudah mulai memperbaiki. Terbukti Sambo Jenderal itu terbukti pembunuhan berencana. Terbukti. Nah, kami mau jangan ini sudah terbukti, sudah clear, sudah baik, gara-gara oknum polsek yang gak seberapa, nama polisi itu jadi buruk gitu. Masih banyak perwira-perwira di kepolisian Indonesia ini yang baik, yang punya nurani. Saya yakin itu. Bapak Kapolri, saya yakin Bapak Kapolri mempunyai anak buah, mempunyai prajurit yang setia, yang lebih berakhlak daripada oknum Polsek Ciputat Timur. Jadi janganlah dirusaki institusi yang sudah berupaya, yang terus mencoba terus lebih baik dengan gara-gara segelintir saja. Jangan, ini masih ini daerah Tangerang Selatan khususnya Ciputat menjadi merasa was-was nih kalau mau belanja nih Bang ya. Iya. Iya. Jadi belanja nih, jadi bingung nih orang, karena jelas-jelas berkeliaran ya Bang ya. Masih berkeliaran, masih nongkrong, pokoknya masih bebas lah mereka. Bebas ya. Dengan santai mereka nongkrong. Pertanyaan kembali, apakah jaminan yang diberikan, kan gini, ada jaminan guaranteed. Betul. Apakah jaminan itu diberikan kepada polsek
sejumlah uang atau memang keluarga dari Kapolsek sendiri bahwa anak-anak itu tidak melakukan hal demikian kemudian hari. Nah, untuk itu kan kita harus tahu dan terbuka. Maka dari itu saya bukan menuduh ataupun apa. Mari kita sama-sama menyikapi, mencermati supaya hukum ini tidak tajam ke atas, ke bawah, tumpul ke atas. Kalaupun ada misalnya keluarga dari mereka yang melakukan tindak pidana tersebut adalah backing yang terhormat ini, sadar bahwa kalau tertimpa sama kalian, keluarga kalian, bagaimana? Sebaiknya kalian sadar diri dan bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Jangan karena ada bapaknya punya jabatan jadi seenak udel dewe. Gak boleh. Mari kita bersihkan, mari kita tertibkan bersama-sama. Kalau memang ada kesalahan, mari kita bukan melindungi, tetapi mari kita berantas dan perbaiki ini semua supaya semua menganggap di Ciputat ini adalah teman ataupun tempat yang baik. Cuman kayak masih menaruh harapan yang sangat besar dan sangat yakin Bapak Kapolri bisa mencopot itu semua. Bisa memproses ini kembali lebih cepat dan menemukan pelakunya. Karena ini bukan teroris aja gampang ditangkap Pak Kapolri, ya kan? Jadi kita 3 tuntutan Safe Advocat Indonesia menuntut untuk melimpahkan berkas ini ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri untuk segera ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu agar seluruh oknum polsek yang terlibat yang dugaannya ada pelanggaran kode etik dan dugaan obstruction of justice dan juga abuse of power, penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Nah, itu kita meminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam, Kapolda Metro Jaya segera tindak tegas. Masih banyak perwira yang bersih ini yang berhati mulia, merdeka atau mati. Ini harga diri bangsa ini. Ya, masa menjajah bangsa sendiri? Masa dibiarkan orang-orang itu berkeliaran membacok dan sebagainya tanggal 30 Juli, bukan tanggal 30 September ya. Kalau 30 September berarti komunis di mereka. Jadi 30 Juli ya. 30 Juli untungnya. Untungnya 30 Juli. Untungnya 30 Juli. Kalau 30 September ini komunis. Demi Allah, demi Rasulullah, atas nama Tuhan saya. Kalau masih ditangani oleh Polsek Ciputat, orang-orang ini masih akan bebas.